lagi di sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit baru lagi yang ada di Autofam. Kali ini di Autofam lagi ready stok untuk Honda Odyssey tahunnya di 2020 ya. Untuk kondisinya gimana? Pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Oke, di sebelah kanan Angel ini ada Honda Odyssey tahunnya di 2020. Untuk pemakaiannya di 2021 ya. Dan ini udah tipe yang paling tinggi, tipe yang prestisnya. Untuk bagian lampunya, nah ini dia udah headlampnya udah new model ya. Dia di sini udah pakai dual projector LED headlamp. Terus di bagian bawahnya itu ada dilengkapi juga sama lampu fog lamp ya. Untuk bagian grillnya dia pakai Axonis Chrome. Dan Honda Odyssey ini juga udah dilengkapi sama kamera 360 derajat. Jadi bagian depan, kanan, kiri, sama belakangnya lengkap semua. Untuk kamera depannya ada di bagian bawah emblem Hondanya ya. Jadi ada di bagian tengah sini. Dan untuk bagian mesinnya kita coba langsung lihat aja yuk. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Honda Odyssey ini dia cc di 2400 Advanced teknologi. Dan untuk tenaga maksimalnya di 175 PS dan torsi maksimalnya di 225 Nm. Untuk kondisi mesinnya kalian gak perlu khawatir, karena di Autofam selalu menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Ini juga ada service recordnya ya di Honda. Jadi kalian bisa juga langsung bawa general check up kalau misalnya udah deal. Di bagian atasnya juga udah dilengkapi sama peredam. Dan untuk penyangganya dia belum hidrolik ya, ada di bagian kiri sini. Cukup untuk bagian mesin, kita next ke bagian sampingnya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian sampingnya ya. Untuk Honda Odyssey ini mobilnya emang gak terlalu besar, tapi termasuk panjang karena ini bisa untuk 7 seater ya. Jadi ada 3 baris dan untuk 7 orang penumpang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut ke belakangnya, kita lihat dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya, ini dia pakai ban Bridgestone ya. Untuk ukurannya di 215/55, ringnya di ring 17. Untuk bagian sampingnya kalian bisa lihat dari sini ada Axonis Chrome yang memanjang sampai belakang sana. Dan untuk spionnya sendiri dia udah retract, sudah elektrik dan sudah dilengkapi sama lampu sen di bagian sampingnya. Untuk kameranya, karena Angel tadi kan bilang ya, ini untuk kamera udah 360 derajat. Jadi di bagian sampingnya tuh ada di bagian bawah spion sini. Ini yang kiri, yang kanannya juga pastinya ada kok. Terus di sini ada handle pintu. Untuk handle pintu dia model tarik, aksennya Axonis Chrome. Kalau di bagian pintu belakangnya ini dia udah electric door ya. Ini bisa kalian buka dari bagian kuncinya. Bisa dibuka kayak gitu ataupun manual ya. Nah, kayak gitu. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri sini. Dan kita langsung lanjut ke bagian belakang aja ya. Oke, lanjut untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp dari Odyssey ini sendiri dia juga sudah LED ya. Dan di bagian atasnya dia udah dilengkapi spoiler dan ada head mount stop lamp di bagian tengahnya. Terus di sini juga ada emblem Odyssey-nya di bagian sebelah kiri. Dan untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini ya. Nah, ada di bagian tengah situ. Terus sensor belakang juga lengkap. Sekarang kita coba buat buka bagian bagasinya nih. Nah, ini untuk bagian bagasinya ya. Untuk bagasi Odyssey ini sebenarnya emang nggak terlalu besar, kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Dan untuk bagian sampingnya, ini kalau kalian buka ini untuk kunci roda, nah itu kunci terus dongkrak ada di bagian bawah situ ya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin lagi banyak bawaannya, butuh space bagasi yang lebih luas, ini kursinya bisa dilipat dulu.
Kalau biasanya kan mobil tuh ke samping kalau nggak ke depan ya. Kalau Odyssey ini dia ngelipetnya itu ke belakang sini. Jadi kayak gini. Jadi kalian punya space bagasi yang lebih luas lagi. Untuk nutup pintu bagasinya dia udah electric power back door. Jadi tinggal di klik sekali aja udah otomatis bakalan nutup. Untuk kondisi eksteriornya udah, kita langsung lanjut ke interiornya ya. Sekarang kita udah di bagian interiornya. Untuk Honda Odyssey ini sendiri dia interiornya itu full hitam ya. Kita lihat dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya nih dia udah pakai black leather seat, dan untuk pengaturannya juga udah electric seat untuk bagian depannya. Jadi baik di bagian driver ataupun penumpang depan kirinya itu dua-duanya sudah elektrik ya. Dan untuk slidingnya terus naik turunnya itu semuanya udah elektrik. Untuk bagian door trimnya juga udah soft touch, dan pengaturan kaca yang auto baru kaca drivernya aja ya. Untuk 3 kaca lainnya dia masih manual. Terus di sini ada windows lock, ada central lock, dan ada pengaturan untuk spionnya. Spionnya udah retread dan sudah elektrik juga. Oh ya, Angel juga mau stylin di bagian door trimnya ini. Untuk bagian driver tuh ada pengaturan untuk memory seatnya ya. Kalian bisa atur nih. Di bagian bawahnya juga dilengkapi sama cup holder, ada door pocket, ada speaker. Dan di sini paling bawah kanan ada tuas buat buka kap mesin sama tangki bensin. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri. Kalau untuk tombol yang ada di sebelah kanan, nah ini ada tombol untuk sensor parkir, terus ada tombol untuk buka bagasi belakang, ada tombol icon juga untuk hemat bahan bakar nih ya. Dan di sini ada tombol untuk buka pintu belakang yang udah sliding door. Ini bisa dipencet aja. Untuk bagian atasnya juga di sini dilengkapi sama sun visor yang udah ada kaca dan lampunya. Untuk lampunya juga dia udah auto ya. Kalau kalian buka udah otomatis nyala tuh. Di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Ada lampu. Untuk lampunya juga dia udah LED ya. Jadi warnanya yang udah putih dan lebih terang. Untuk sunroof ada di bagian atas. Nah ini sunroofnya dia cuma di depan aja ya. Kalau di bagian belakangnya nggak ada. Untuk sunroofnya dia juga udah elektrik. Ini elektrikalnya semuanya masih berjalan normal, nggak ada yang bermasalah. Oke, kita lanjut untuk bagian setirnya. Untuk setirnya ini bagian kiri ini untuk pengaturan audio stereo switch-nya, dan bagian kanan ini ada untuk pengaturan cruise control, dan ada lengkap juga dengan pedal shift di bagian belakangnya ya. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia ada di bagian bawah, dan ini udah tilt dan teleskopik ya. Di bagian kiri untuk pengaturan wiper dan pengaturan lampunya ada di sebelah kanan, dan ini udah auto. Kalau kilometer ini di 63.000, kilometernya emang nggak antik ya, tapi tenang aja. Ini mobilnya masih kondisinya masih bagus banget, servisnya juga berkala, jadi ini masih enak banget kalau dipakai. Untuk bagian head unit tengahnya, ini dia layarnya udah cukup besar ya, dan udah touchscreen juga pastinya. Terus kalau kalian lihat di sini, ini untuk tampilannya. Ini untuk radio, kalian bisa juga mau Bluetooth bisa, mau colok HDMI bisa, pakai aux bisa lengkap, atau pakai DVD juga bisa ya. Sini untuk persneling, transmisinya automatic, udah start stop engine juga, kuncinya udah keyless. Untuk pengaturan AC juga dia udah digital ya, udah modelnya screen gini. Bagian tengahnya ini ada untuk colokan HDMI-nya, terus ada power outlet 12 volt. Nah ini kalau kalian buka, ini ada tempat penyimpanan ya, ada cup holdernya juga, terus ini armrest tengah. Sekarang kita ke bagian belakangnya ya. Oke, sekarang Angel duduk di bagian tengahnya. Untuk bagian tengah Honda Odyssey ini dia captain seat ya, jadi di tengahnya cuma bisa duduk berdua, dan untuk posisi duduknya kalian gak perlu raguin lagi karena ini super nyaman banget ya guys ya. Di sini dilengkapi sama armrest. Nah ini ada armrest, dan untuk pengaturannya
Dari yang pertama dulu ya, untuk pengaturan senderannya ada di bagian samping kayak biasa. Ini dia pengaturannya nggak ada yang elektrik ya. Jadi kalau yang elektrik itu cuma di bagian depan aja. Terus di sini juga ada tuas buat ngegeser. Nah ini kalian bisa geser ke kiri dan ke kanan sama ya. Kursi yang di sebelahnya juga bisa. Terus untuk buka ininya, nah ini ada di bagian samping. Jadi bisa kakinya bisa lebih nyaman lagi untuk duduk. Kalau di bagian belakangnya itu bisa duduk 3 orang juga ya, bisa untuk 3 orang penumpang. Sini ada pocket belakang. Untuk kaca, dia Windowsnya belum auto ya, jadi masih naik turunnya manual. Sini ada tray belakang dan untuk lampunya ada di bagian kanan dan kiri. Ini untuk isi AC ada di bagian samping, dilengkapi juga sama TV. Dan untuk pengaturan AC-nya ada di bagian tengah sini. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Honda Odyssey tahun 2020. Buat yang penasaran sama pajaknya sekitar 13, dan untuk harga cashnya kita buka sekitar 650. Tapi untuk harga kreditnya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Harganya juga masih bisa nego di tempat. Untuk alamat showroom kita nanti Angel taruh di deskripsi untuk yang Autofam Mangga 2 Square dan Autofam Cibuburnya ya. Tapi buat kalian yang mungkin pengen cari-cari mobil lain, bisa juga langsung kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!